Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi kataba alaina siyama fi syahri Ramadan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi dhawiz zuhdi wal karamat. Amma Allah muslimin muqimis salah al-akifin, al-akifat, as-saimin, as-saimat rahimakumullah. Puji pada Allah Azza wa Jalla pada hari yang mulia ini sebagai hari pertama kita menjalankan ibadah puasa berdasarkan ru'yatul hilal yang sudah dilaksanakan kemarin sore, tepatnya di waktu maghrib, dan telah diumumkan oleh pemerintah bahwa hari ini adalah 1 Ramadan. Karena itu tadi malam kita mengawali dengan salatut tarawihi rahimakumullah. Kemudian pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita menyampaikan salat wa salama. Salah satu dari tuntunan beliau, dari syariat beliau, yaitu ibadah puasa ini dapat kita jalankan mudah-mudahan berdasarkan iman wa ihtisaba, yaitu dilandasi dengan keimanan dan juga dengan keikhlasan. Hamba Allah jamaah yang berbahagia, sebagaimana yang dijadwalkan oleh panitia masjid, saya mohon maaf karena hari ini sebagai hari Kamis, jadi disesuaikan dengan jadwal pengajian malam, Pak Jamil. Jadi tanda kutip terpaksa, maksudnya terpaksa saya yang mengawali. Idealnya guru-guru kita, abu-abu kita yang mengawali, baru belakangan tunggu-tunggu ke net ni sebenarnya back phone kedih-kedih dia babak orang kelimang. Tapi karena tepatnya jadwal saya hari Kamis, diawali Ramadan hari Kamis, jadi mohon maaf saya memberikan pengajian sebagai pembukaan pada hari ini. Hamba Allah yang kami muliakan, ta'zim, takrim kepada guru-guru kami semua yang hadir di sini, baik yang dipanggil Tengku, Ustaz, atau yang memang Ustaz tidak dipanggil dengan Ustaz, tetapi akhlaknya akhlak Ustaz. Karena ada juga dipanggil Ustaz, akhlak bukan akhlak Ustaz. Bagusnya Ustaz, akhlak Ustaz, bicara Ustaz, ngomong Ustaz, perkataan Ustaz. Tapi semua itu ada kekurangan pada kita manusia. Jadi saya di sini, apalagi ini di atas, di kursi, mohon maaf, ini bukan untuk menggurui, tapi untuk membahas saja. Tunggu-tunggu guru-guru kami yang mulia, sebagai pertemuan pertama, insyaAllah kita akan membahas dulu seputaran ibadah puasa dan berbagai hal ihwal tentang puasa itu. Nanti pada pertemuan yang lainnya baru kita memperluas ke makna yang lain. Saya akan membahas kitab tafsir Khazin sebagai panduan yang muktabar supaya nanti saya tidak disalahkan. Kalau disalahkan itu jangan saya. Ya, kalau berani salahkan kitabnya, maksudnya yang lebih hayu mbak orang karang kitab. Kitabnya yang disorot, jangan menyorot saya. Karena saya hanya ingin membahas saja sesuai dengan apa yang sudah ditulis oleh para mufassir di dalam kitab Khazin ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang sudah kita maklumi bersama terdapat dalam Al-Baqarah 183. Itu adalah satu-satunya ayat yang menyebutkan tentang perintah puasa. Satu ayat itu menjadi permanen selamanya. Hanya dengan kalimat kutiba yang artinya furida atau kataba, farada. Ini menjadikan landasan puasa mutlak wajib. Apabila dimaksudkan itu adalah puasa Ramadan. Jadi puasa yang wajib hanya puasa Ramadan. Yang lainnya adalah turunan semua.
Kalau ada qada kan wajib juga. Wajib lantaran meninggalkan puasa Ramadan. Kalau nazar kan wajib juga. Wajib lantaran diwajibkan sendiri. Bukan lantaran perintah Allah. Puasa kaui. Mekaui puasa. Ladum na yang leh ke mekaui katalah ke umah dak mendeh baik puasa mekaui. Muhai itu puput. Makanya kauinya penabut sebenarnya. Nazar itu adalah membuat kewajiban terhadap diri sendiri atas tanggung jawab pada Allah. Maka kalau tidak sanggup bernazar terhadap apa yang dianggap memberatkan, itu enggak usah bernazar. Anak payah mukaui, karena kaui wajib peglah, wajib pelih. Jadi bagaimana? Ya tidak usah bernazar kalau itu dianggap memberatkan. Kembali kepada ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini dibahas dalam berbagai perspektif, dalam berbagai segmen, dalam berbagai aspek. Pertama dibahas ayat ini dalam aspek fiqih, berarti kita harus paham bagaimana tata cara puasa yang disebut dengan prosedural, kaifiat bahasa agama. Yang kedua dibahas dalam perspektif tauhid. Kenapa kita bersedia berpuasa? Padahal but hendak yang kan but mudah, masyakkah, merepotkan. Tapi kenapa kita mau berpuasa? Ini tinjauan dari segi tauhidiyah. Aspek siapa yang memerintahkan ini. Yang ketiga dibahas dari aspek moralitas atau oleh orang-orang yang berpuasa. Apa impact, apa pengaruh, dan apa hasil yang dirasakan oleh yang berpuasa. Ini ditinjau dari segi tasawuf. Ditinjau dari hal-hal lain. Misalnya ditinjau dari segi sosial. Apa pengaruh sosial dengan puasa ini? Itu tinjauan tambahan. Ditinjau dari segi antropologi, budaya. Berarti menyo puasa ya cehnya nama megang, yang budaya. Bahkan menyo mak megang ke malah oh kamu megang berarti kajade puasa. Antropologi, hanya budaya semata. Ditinjau dari segi persaudaraan, semakin dekat. Di luar puasa kita tidak seramai ini ba'da zuhur. Walaupun sembahyang ramai, tapi kan setelah zuhur ya bubar barisan. Tapi hari ini kita berkenan beberapa menit untuk duduk bersama. Ini aspek kebersamaan. Kemudian aspek insafiyah, kesadaran internal, kesadaran di dalam jiwa kita. Di luar puasa, kita mungkin tidak begitu rajin berada dalam masjid berlama-lama. Tapi ketika puasa, keinsafan itu hadir. Kita lihat dari semalam, bagaimana panitia masjid sibuk mencari tikar tambahan. Kan ramai tak urut. Walaupun nanti payah gulung. Nanti 20 ka gulung di kayan. Kan? Tapi penuh. Ini keinsafan. Kemudian ditinjau dari segi faktor ekonomi. Biasa. Baik itu megang, ada unsur ekonomi. Nanti sore orang jualan, penganan buka puasa, faktor ekonomi. Juga ditinjau dari faktor kasih sayang. Ada pembagian takjil, ada buka puasa gratis. Bahkan ada perintah memberi makan untuk orang berbuka puasa. Bukan memberi makan untuk orang yang sedang puasa. Memberi makan untuk orang berbuka puasa. Itu dari segi kasih sayang. Belum lagi faktor mempererat rasa kekeluargaan. Di rumah kumpul anak-anak saat berbuka puasa. Tapi na perubahan sosial itu Abu Bangka karena kau buka bareng bak kafe-kafe itu ada kekurangannya sedikit. Yang jamun kan dia kena buka puasa mak kan gehoi mandum.
Ho kita ho ke Anwar kaduk kena karap ka puasa belalo luar. Min 5 menit sudah bersama keluarga. Mungkin ini sedikit pudar, tapi ini bukan negatif semua, hanya saja pergeseran keadaan, pergeseran sosial. Maka diharapkan yang memberikan peluang buka puasa di warung-warung itu disiapkan tempat salat, terutama salat berjamaah. Kemudian ada hal yang menarik yang kita kaji dari perspektif tafsir Al-Quran tentang perintah puasa di mana oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat berpuasa menyebutkan kama kutiba alal ladzina min qablikum. Tidak ditemukan pada ayat dan pada ibadah yang lain. Hanya perintah puasa, perintah sembahyang, salatlah kamu sebagaimana orang-orang dahulu salat. Tidak ada kalimat tambahan. Bersedekahlah kamu sebagaimana telah bersedekah orang-orang dahulu. Tidak ada kalimat itu. Berzakatlah kamu sebagaimana zakat orang-orang dahulu. Tidak ada. Bahkan haji pun yang sudah duluan orang lakukan, tidak juga disebutkan. Berhajilah kamu sebagaimana haji orang-orang dahulu. Tapi khususan, spesial dan spesifik pada ibadah puasa, berpuasalah kamu seperti orang-orang telah berpuasa sebelum kamu. Kenapa pada puasa ada kalimat tashbih? Yaitu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Karena puasa dirasakan sesuatu pekerjaan yang masyakkah. Puasa dilakukan dengan bertolak belakang dengan rasa gembira. Orang yang bergembira itu biasanya mengajak orang makan. Hai, kena jale terjadi le. Tapi nyo hai kena jale bet terjadi le. Kalimatnya ganjil le. Nyo tengok dah tunduk. Kalimat pakat tunduk itu berlawanan dengan rasa gembira. Karena jiwa manusia cenderung bergembira itu dengan makan, eating and drinking. Nyan yang biasa. Jeb ngempaju. Tapi menyo tunduk yang berlawanan dengan rasa gembira. Karena itu puasa adalah ibadah yang masyakkah. Ibadah yang merepotkan bagi jiwa manusia. Dan pada awalnya puasa ini dirasakan berat. Pekerjaan yang berat memiliki cara untuk meringankan. Yang lagi kurace. Jadi Wukun gehon sama tatiji berat apa berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Bukan sama dijinjing sebenarnya, dijinjing sama. Jadi puasa karena ini adalah berat, maka diajak oleh Allah supaya ditenteng, dijinjing, dipikul bersama. Karena itu ibadah puasa ibadah yang tidak punya perbedaan waktu. Dan ibadah puasa tidak muwassa' seperti salat. Kalau salat, kita masih punya peluang untuk tidak serentak. Nak sembahyang draw ni lebe, ilung kebetulannya mantang galong lu mana, entuk lih draw ni long sembahyang long, bisa rolling. Puasa tidak bisa. Jadi kan yang bulan ni, yang puasa draw ni le, ikamu untuk boleh ukur menyusul. Tidak ada. Maka satu-satunya ibadah selain daripada wukuf di Arafah, maka puasa mesti punya waktu awal yang sama dan waktu akhir yang sama. Itulah faktornya kenapa harus melihat bulan kemarin. Bahkan membuat sidang. Sidang seriusnya baru. Dipimpin oleh Menteri Agama, diumumkan oleh Menteri Agama, yang melakukan sidang itu para ahli ru'yatul hilal. Pakan penting tak hari yang bulannya. Ulam jamun kamu dari ini. Ubi raya kalender kamu tulis hari. Kenjut aja udah mendeh. Tidak. Karena ini hal yang mesti diawali bersama-sama. 3 yuprib. Merumah embola. Dan ending berakhir mesti pada waktu yang sama. Terserah jika terjadi khilafiyah. Hanya terjadi khilafiyah. Sabi-sabi khilafiyah ke. Tapi yang jelas sama. Karena ibadah puasa ini ibadah yang masyru'iyah, yang telah Allah syariatkan,
mesti patuh kepada waktu. Harus patuh pada waktu. Dan tidak ada rolling dan aplusan. Hana aja. Kalau lagi orang jaga malam, jaga malam mangai je. Banyak pos 10 sampai pos 12, lung jaga kakak istirahat. Untuk pos 12 sampai pos jaga kah, ku elok. Sedangkan puasa tidak bisa. Karena itu berat memang. Supaya tidak berat, maka lakukan pekerjaan puasa secara serentak dan serempak di seluruh dunia. Supaya tidak satu pun merasa sulit. Tidak satu pun merasa sukar. Tidak satu pun merasa lelah. Karena sama-sama ada pubur benar. Maka buat menyokar rame-rame, kafui. Buat rame-rame, kafui. Yang hai kejit legop, dah kejit lagi tanya. Sebab rame-rame. Anak tai putera kecil. Rame-rame kita. Mia tirah hase. Putera nunggu imam rame-rame putera mia tirah di hase. Dulu bagaimana? Menurunkan presiden sekalipun karena rame-rame itu. Ini menunjukkan bahwa pekerjaan yang dilakukan serentak dan serempak itu mengandung kekuatan yang luar biasa. Maka pertanyaan, kenapa kita sanggup berpuasa sampai sebulan penuh? Karena kita melakukan serentak semuanya dan dimanapun kita berada. Hilanglah kesulitan. Nah, inilah yang disebut di dalam penjelasan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tunggu-tunggu guru-guru kami yang berbahagia. Sejenak saja saya ulangi, mungkin pelajaran yang sudah sering kita dengar. Puasa itu dalam dua pengertian. Pertama, pengertian lughah, pengertian bahasa. Pengertian semantik, bahasa mentau. Apa itu puasa? Al-imsak, thunrau. Pu yang terthun, puasa. Terthun tumbuk, puasa sih. Du mi tumbuk lego. Hana kabala? Hana ku puasa, ku thun tok. Apa saja yang sifatnya itu menahan, itu adalah makna puasa secara lughah. Sementara secara syar'i atau istilahan, ibaratun anil imsaki alal akli, kita menahan diri terhadap tiga hal di sini. Pertama, makan. Kedua, minum. Dan ketiga, hubungan biologis. Pertanyaannya, kenapa tiga ini yang dilarang? Kenapa tiga ini yang menjadi objek kita menahan diri? Pertama, hal itu adalah hal yang sangat memungkinkan dan sangat mampu kita lakukan. Bayangkan sekiranya puasa itu masuk salah satu unsur di sini, buang angin saja. Mesule. Puasa iaitu thunrau dari pejuhbu, dari JBI, dari Tohentut, mesur. Cukup repot sekali. Hana cara. Apa tanya haji harus cubit. Maka Allah menghilangkan yang membuat mudarat bagi manusia. Buang angin tidak termasuk larangan dalam puasa dan tidak termasuk yang membatalkan puasa. Bahkan ngantuk, tertidur tidak dimasukkan di sini. Karena boleh jadi ada orang yang memang betul-betul hana padun tengun, ya tengun dalam puasa tengun. Puasa terus berlalu. Inilah yang disebut naumus saim ibadah. Kalau kita lihat video dari guru kita secara nasional, Dr. Adi Hidayat, itu hadis palsu. Naumus saim ibadah. Menurut saya bukan hadis palsu. Bukan begitu maksudnya. Bukan hadisnya yang palsu. Palsu hadis, kalau disebut as-saumu naumus saim, itu palsu. Puasa adalah tidur, itu palsu. Tidur adalah ibadah, tidak menjadi palsu. Masa orang tidur enggak jadi ibadah? Jadilah ibadah. Tidur itu kan jadi ibadah. Naumus saim ibadah. Tidur orang berpuasa itu mak ibadah. Maksudnya dihitung ibadah. Maksudnya apa? Tidak batal puasa. Itu yang mau disampaikan dalam hadis, bukan hadis palsu. Pengertiannya palsu. Ai tak im dayak puasanya, tak im dayak puasanya. Yang enggak betul palsu punya lagian pengertian yang enggak betul palsu, yang ada dawa.
Mau disampaikan bahwa puasa dari terbit fajar, min tulu'il fajri, hingga ghurubis syamsi, ilok matahari, durasi lebih kurang 14 jam. Langput belah jamnya kan sangat memungkinkan manusia itu tidur. Tidur itu tidak menghentikan pahala puasa dan tidak dikurangi pahala puasa maksudnya. Inilah hadis naumus saim ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa tetap argonya itu jalan. Argo yang jalan. Lagi kita tanya contoh. Tetaba motor minyak habis kan? Kan BBM kita terus berkurang. Tetaba motor minyak habis. BBM berkurang, jarum semakin turun. Watetruk lampu merah. Kan kata dang? Pertanyaannya, apakah BBM turut berkurang? Turut. Walaupun dadang. Guna pegang bahawa motor tetadang lampu merah. Musim udah duduk. Nyan minyak tetap ijak minyak. Tetap berkurang. Nyo menanti, nyo kan cerita berkurang. Tanya wate jaga tu, saat kita terjaga, kita akan dapat pahala puasa. Dapat pahala puasa. Karena kita sedang ibadah. Mau wate kat tengah tu, pun setup boleh. Hai, malaikat setup boleh pahala. Sebab kan tengah-tengah kan, setup boleh. Hang setup, pahala terus berjalan. Ini maksud hadis naumus saim ibadah. Tidurnya orang puasa itu dihitung ibadah. Jadi bukan palsu hadis. Karena hadis itu ditemukan dalam banyak sekali kitab. Paling hadis itu, kalau menurut Kiai Haji Mustafa Yaakob almarhum, pengertiannya perlu diluruskan. Bukan menuding hadis palsu. Jadi, kecuali disebut. Yaitu ibadah naumus saim. Atau asyamu naumus saim. Puasa adalah orang tidur. Nyan yang salah. Tapi banyak orang yang menghitung ibadah, di sana tidak ditemukan kekeliruan. Sebab argo ibadah terus berjalan. Seperti mobil yang berhenti karena lampu merah, BBM-nya berkurang terus. Walaupun motor hana ejak. Sebab banyak hana BBM, kabunuh akan mati. Karena BBM. Jadi begitu pengertian yang dijelaskan oleh para ahli-ahli hadis lainnya. Baik. Kemudian, kenapa mesti dari makan? Mesti dari minum. Mesti dari jima. Nanti dibaca kitab Dalail Khairat. Pak Nangku Jamaluddin Qaha sering baca kitab Dalail. Tiba ngetulis bab bait Dalail. Wan nafsu katifli intuhmilhu syabba ala hubbir rada'i wa intaftimhu yam fatimi. Kena bait Uyub Ji? Bait Uyub berkaitkan dengan makanan. Inna ta'ama yuqawi syahwatan nahimi. Baca juga bab kasidah burdah. Ya, jamun jid apa yang kasidah burdah kan? Karena di mana-mana ada dalail. Wan nafsu katifliin tuhmil husab ba'ala. Nafsu kita itu bagaikan tifli. Anak mit bayi. Tifli kan. Nyan anak mit yang mantang menyusui. Ikun tifli, tiflah. Nafsu kita manusia persis bagaikan bayi yang masih sedang menyusui pada ibunya. Tuhmilhu syabba'ala. Dan dia begitu merasa terikat dan merasa keasyikan pada saat menyusui itu. Tapi ketika kita sapih, bahasa Aceh, Pak Jamil, sapih, gelah. Ketika seorang bayi lalu dilah dari menyusui, jarang ditemukan bayi itu tidak menangis. Rata-rata bayi menangis. Pekan anak miat adalah himo. Karena hilang keasyikannya. Gak ada keenakannya. Yang kerja urang waterhut lah batar, rata-rata sakit. Sama gak ada nikmat. Kamu naik. Dulu kita ini dikat, dipotong. Bayi begitu asyik menikmati asi ibunya. Lalu gelah lemak. Maka bayi akan menangis. Maka kunu rajeh. Baik kayak gangguan anak mit. Ya, baik kayak gangguan anak mit.
tengah menyusui. Jiwanya akan berontak. Pertanyaannya, berapa hari bayi sanggup menangis? Mungkinkah bayi akan terus menangis? Tidak. Paling 1-2 hari sudah selesai. Maka kalau kita sayang kepada bayi itu, sapihlah dia. Misalnya begini, seandainya bayi bisa ngomong, ya, seperti Nabi Isa misalnya. Kalau dia tanya ke ibunya, "Hai mak, aku pun lah lung tengah mangat lung menyusui." Ibu mesti menjawab, "Karena saya sayang kepadamu, wahai buah hatiku." Payah jawab lagi nya. Kalau saya tidak menyapihmu, nyantruk ngang kuliah katanya han bah. Karena terus keasikan. Maka ketika kita makan 11 bulan, maka pada 1 bulan ini, itu Allah menyapih kita dari makanan. Gutup sange-sange oleh Allah. Gutup ciri-ciri iya baik pajuh makan. Ini sedang disapih. Ya, kadang-kadang hari pertama agak terasa. Tapi hari kedua terus sampai kita tidak terasa lagi bahwa ini dengan mudah akan bisa kita lakukan. Disapih ditanya oleh Allah. Bak memanjakan nafsu manusia. Oleh karena itu maka ibadah puasa dilarang kita untuk makan, untuk minum. Karena di sana adalah jalur lalu lintas daripada nafsu manusia. Jalur lalu lintas nafsu, nyarat makanan. Dan rat minuman. Satu lagi rat hubungan. Itulah jalur lalu lintas nafsu. Maka dengan menghentikan makan, sama dengan menghentikan jalur tempat nafsu itu berlalu. Juga dengan minuman. Maka urang-urang yang pelara nafsu, itu disalurkan dengan makan dan minum. Lihat itu orang-orang yang di dunia hedonism, dunia malam itu. Yang minum bir itu. Itu karena untuk melancarkan jalur lalu lintas daripada nafsu. Maka ada istilah, di mana ada bar, di situ ada bir. Dan bak barnya, hana yak muka, tirup le nam-namnya hana hinan. Karena di situ memang dipelihara, dirawat nafsu itu. Nafsu yang dibudidayakan istilahnya. Ya kan nafsu yang hinan. Dibudidayakan. Maka di mana ada bar, di situ ada bir. Hana limon hinan, hana sirup hinan. Karena di sana jalur lalu nafsu. Maka Allah menghentikan daripada makan. Inna ta'ama yuqawi syahwatan nahimi. Dalam kitab Dalail Khairat. Sesungguhnya makanan itu adalah akan menyuburkan daripada nafsumu. Inna ta'ama yuqawi. Nafsu itu akan menguatkan syahwat kita. Yang bersarang di dalam tubuh kita semua ini. Jadi dipompa, disiram oleh makanan. Maka Allah menghentikan ini sebagai proses sterilisasi jiwa dan raga kita. Kan hanya steril jiwa puasa. Termasuk steril raga juga. Inilah tinjauan-tinjauan yang dibahas di dalam kajian ilmu tafsir tentang puasa. Para ulama fiqih membahasnya dalam kitab fiqih dengan kitabus siyam. Dengan babus siyam. Dengan faslun fi siyam. Dengan far'on fi siyam. Dan sebagainya. Ditinjau dari segi fiqih tata cara. Dan itu mesti berbaringan. Nyampe sampai tanya mana? Di malam ceramah Ramadan kan? Bak masjid. Mandum pegah hikmah puasa. Tata cara puasa tidak dan sabegah. Mandum kena cok hikmah puasa. Tata cara juga jangan dilupakan. Jadi tidak hanya mengejar hikmah, tapi melupakan kaifiat, tata cara. Maka menjelang bulan puasa, itu semestinya kita memuaskan secara ilmu ya, secara pemahaman, kita baca kembali itu. Bab puasa, semua yang ada di dalam kitab, kita baca kembali. Habis itu baru kita rasakan hikmah. Jadi mengejar hikmah tanpa kaifiat, nah itu kan kita belum bisa merasakan.
Yang mau baca puasa mentang nah yang keliru. Ladom na buka baca puasa pakai berah. Kalau geu yang haram. Kalau geu makanan haram mau baca puasa itu salah. Pakai buka puasa yang ke bunuh. Kalau buka puasa, sebab kau baca pakai baca. Na bui bunuh ipung lekuk rumah. Kalau geu bui, kau baca. Apa ne? Nyan geu kun makanan haram. Kan yang haram tanging. Bui hana haram nging. Hana haram nging bui. Siapa kah haram nging bui? Pak TV kena acara apa kan? Binatang, animal yang kena tuan. Mesti tentang ahli-ahli binatang membuat judul tentang proses perkembangbiakan babi misalnya. Tak nonton, dia tanya. Ya hana haram. Tak nonton bui kan? Kan. Bui itu makhluk Allah juga. Kita lihat misalnya ilmuwan memperkenalkan kepada kita proses babi mulai dari bayi bagaimana berkembang biak, lalu kenapa itu haram dibelah perutnya, kenapa itu. Tak nonton bui. Ya hanjit tak hai, gaduh nonton bui. Hanjit. Karena bukan pada menontonnya yang haram, tapi pada memakannya. Bagi kita umat Islam, memakannya haram babi itu. Jadi tangi yang barang yang haram, hana batu puasa. Bentuk umah, kalau hungi ngat saya, pejik man, hai saya kah hanya pejik, kalau hungi batu, lagi tiap uro batu. Hana yang selamat tu, jajak saya. Baik. Kemudian di dalam kajian puasa ini, Allah yang Maha Mulia sangat-sangat menghargai hambanya. Hai tanya ke pegat oleh Allah, hargai lah. Leh ke pegat, hargai lah. Jadi inilah kemurahan. Dan Allah mengajarkan kita alternatif. Dari ayat berikutnya, faman kana minkum maridan aw ala safarin, siapa yang sakit dan yang bermusafir dalam perjalanan, Allah memberikan alternatif. Alternatifnya dua. Alternatif pertama, kita dipersilakan tidak puasa. Jika itu mudarat. Alternatif kedua, jika kita tidak mudarat, sakit, sedang musafir, sanggup juga puasa, juga dipersilakan. Yang gebi alternatif. Pertanyaan, kenapa orang sakit diizinkan tidak puasa? Karena Allah menghargai orang yang sakit. Kenapa orang musafir diizinkan tidak berpuasa? Karena Allah menghargai orang musafir. Maka Allah menciptakan hambanya lalu memberi sakit, menghormati lagi. Menghormati lah. Dia kepegak ke Allah, menghormati lah hamba ke. Yang keperunau tanya. Keperunau tanya oleh Allah. Jadi orang sakit itu patut dihormati. Baik tanya petena kotor rayong. Apa ngeh itu? Sakit. Hana sakit. Hanya Allah saja ini memberikan dispensasi. Demikian juga di sekolah. Ada si anak enggak bisa sekolah memang. Harus diterima kalau itu alasan sakit. Karena Allah saja menerima alasan sakit tidak puasa. Demikian juga musafir. Maka musafir itu dihormati. Bahkan banyak hadis-hadis sosial. Itu melayani musafir. Itu pekerjaan yang sangat mulia. Tak pegat halte kan. Untuk piuh rumah jalan. Kan? Kamu dah musafir kan. Tak pegat tulisan. Tak pegat petunjuk arah. Kan layani musafir kan. Dilayani oleh Allah orang musafir. Sampai orang musafir demi kepentingannya musafir. Allah subhanahu wa ta'ala tidak memaksa dia berpuasa. Hanya dia oleh Allah. Yang masalah musafir urusankah hai hamba. Yang penting puasa. Hanya dia alasan. Diterima alasan. Jadi Allah adalah zat yang maha mau tahu. Baiklah kita tanya. Sering tak kena. Oh miluh hanya mau tahu. Yang hanjut yang lagi kan. Oh muka je lu hanya mau tahu. Yang penting tengah benar. Yang hanjut mesti nak mau tahu. Kamu kenapa terlambat sekolah? Usah hai tangan bu. Ibu enggak mau tahu. Yang hanjut. Karena Allah saja mau tahu. Allah mau tahu alasan kita. Kenapa kamu tidak puasa? Sakit. Oh boleh. Fa'iddatum min ayamin ukhar. Ganti di hari yang lain. Tiban gebi alternatif.
Kenapa tidak puasa? Musafir, saya melakukan perjalanan. Oh boleh, dan itu aturanku kata Allah. Ganti di hari yang lain. Kalau begitu, orang musafir adalah orang yang diberikan hak oleh Allah tidak puasa karena musafirnya dianggap mubah. Musafirnya dianggap penting. Musafirnya dianggap perlu. Tapi musafir yang tidak dianggap penting tidak diizinkan. Rekreasi itu hanya diizinkan. Rekreasi hanya dilarang. Tapi ya rekreasi jamak sembahyang, pulau yang ubati puasa hanya diizinkan. Karena itu dianggap bukan ahamun, bukan hal yang urgen, yang penting. Tapi musafir yang demi kepentingan yang boleh tidak melanggar agama, maka Allah Subhanahu wa taala mengizinkan untuk tidak puasa. Kalau mengizinkan tidak puasa berarti mengizinkan makan. Kalau mengizinkan makan sama dengan mengizinkan beli makan. Kalau mengizinkan beli makan sama dengan mengizinkan jual makanan. Apa loi holo? Berarti urang publo makanan ke urang hana puasa lantaran musafir tidak tercela. Anjir tadi hanya bangka berarti. Tapi begitu leh. Pok dapat warung dibuka khususan ya ke Bangka. Khususan untuk musafir. Hana tercela orang mukanya lah agama. Hana tercela. Orang yang belah si kam musafir benar. Apakah ni dia Aceh hanjit apa gak lagi nyan? Lo yang hana musafir tamang. Jauh kesimpulan je buka aju. Maka bak puan, bak seruan bersama. Ali gedarkan. Teken muspida, Forkopimda. Nyan hanjit jualan makanan basah. Itu di atas jam 16 sore. Hanjit jualan. Sebenarnya menyatakan cok ke hukum. Nah celah. Kecuali. Sini anda pegat. Dibeli oleh musafir. Karena musafir je pada hucaura kanyan. Musafir kan je pada hucaura. Sabuh keluarga. Moto tamu. Ke pedang. Juhidih bak. Bak kedai pun teget. Pasti menyewa baru musafir di jalan raya. Cuman di Aceh agak sulit kita lakukan. Hai putra ni kena ilung musafir ti baru mau nang hai empat. Jadi kakek cok simpulah aja muka ju. Sebenarnya secara kemanusiaan boleh saja orang yang musafir itu karena dia makan berarti kan dia butuh makanan. Sama dengan butuh makanan bagi dia. Tapi ini khususan ya, tidak diberlakukan secara umum apalagi di Aceh. Beda dengan di Jawa mungkin. Saya dulu tinggal di Ben Hill, Bendungan Hilir. Kan di sampingnya Sate Jono. Terkenal Sate Jono. Wah, kameng tu lele-lele boh gantung itu kameng. Lu yang menjelibab dum dama. Nya ya hari berarti yang kam tafir. Mbak. Tiuro lagi pakai yang gantung loh. Pakai yang gantung jilbab kan. Karena saya tinggal dekat sana. Kayaknya mau lucu pun mam tafirnya. Hamkem tafir. Karena juga pakai ini simbol, pakai ini orang masuk berjilbab lagi. Jadi beda dengan Islam. Kalau pergi pegah ke ana mehi syariat Islam di Aceh, le mehi banyak sisi yang mehi. Le banyak sekali hal-hal yang memang berbeda, ada nuansa beda. Baik, saya kira demikian dulu. Mungkin ada waktu barang 15 menit kita akan perlu dikembangkan lebih diskusi. Silakan. Alhamdulillah sangat menarik sekali pembahasan dari Ibu puasa ditinjau dari berbagai aspek banyak manfaatnya. Salah satu yang terlihat adalah aspek ekonomi. Berpuasa dan rahmat bukan dari tapi bawa juga jadi melihat bahwa. Dan barangkali ada jamaah yang ingin bertanya, yang masih kurang jelas ataupun ada sesuatu yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Musafir nanti akan berpihak.
yang anggap ada kepentingan nanti yang kemudian tanpa alasan dan sampai yang pada bertanya Ustaz yang pertama supir bus Ya. supir bus kata kira memang kalau gitu dengan mencapai euro yang punya tersebut yang musafir yang pertama. Yang kedua, biasanya orang musafir berarti dia buka puasa. Kalau dia sudah berjenuh, kajian berat, kajian ini. Cuma anak ustaz sebut sama kecima. Kenapa kajian buka puasa, kajian makan, kajian minum? Majima tiba. Yang bukan ustaz, kasih assalamualaikum. Salam. Baik. Jadi berbuka puasa bagi orang sakit itu bukan keharusan, tapi itu adalah peluang yang Allah berikan karena dia itu masyakkahnya. Letak masyakkah adalah letak kerepotan, letak menyusahkan dan letak memberatkan bagi dia. Maka ayat ke bawah disebut wa antasumu khairul lakum. Kalau orang sakit itu sebenarnya dia rasakan sakit memang. Boleh saja dia tidak puasa. Cukup syarat untuk tidak puasa. Masuk dalam ranah diizinkan. Tapi puasa juga. Nyan khairul lakum. Lebih good. Ujun. Jud hanajak jamaah. Ujun. Apabila hujan deras, kita tidak tercela tidak ikut salat jamaah. Menjumaat pi kadang-kadang nak gebi dispensasi kan bean jamaah. Tapi tajazid khairul lakum. Namun la taqtulu anfusakum. Kita sebagai manusia tidak boleh terjemah taqtulu bepohdro saja. Kalau sudah pada tahap mudarat dan menjadikan keselamatan kita terancam, maka bagus tidak puasa. Tidak puasa itu khairul lakum. Kalau tidak membahayakan, kita puasa juga. Itu yang khairul lakum. Maka ulama dalam memberikan makna tafsir, kalau sanggup berpuasa, walau sudah diizinkan, berpuasa itu lebih bagus. Apakah supir bus? Memang tiuro mebus kayaknya. Tiuro mebus. Apakah bagi dia itu musafir? Musafir. Karena musafir dihitung dengan jarak tempuh. Bukan dihitung dengan kebiasaan. Sekira dihitung dengan kebiasaan, maka yang kebiasa ajak medan, hanali kira musafir. Musafir don tiuro neja. Musafir sih. Karena alat ukur musafir bukan kebiasaan. Tapi alat ukurnya adalah jarak tempuh. Supirnya musafir, musafir. Bagaimana dengan puasa supir? Kembali kepada wa antasumu tadi. Long supir. Sebenarnya long jihad halal long puasa. Karena long hina nafkah dan sebagainya. Tapi wajib ganti di hari yang lain. Wajib ganti di hari yang lain. Kalau memang jadwal dia harus di bulan itu, memang traya gaknya hinan ditugaskan bak toke, irone belum puasa ron tugas memang to. Maka dia itu adalah termasuk faidatu min ayamin ukhar. Payah cok wate euro lain yang dia harus menggantikan puasa. Dan jika dia beralasan bahwa pekerjaannya sudah merupakan kebiasaan, tentu bagi dia tidak ada masyakkah lagi. Hairon supir Medan Banda Aceh bahkan Nagaraya Yeho Udumai yakme puan. Sawit. Ya. Pakai nu puasa. Gak biasa. Oh khairul lakum. Dia berpuasa itu wa antasumu khairul lakum. Nah, yang kejit, volume pekerjaan itu kadang-kadang bisa memudahkan seseorang karena biasa. Biasa ya. Nya urung cang boh timon. Urung pegak mi yang biasa. Kan tira pegah ba cang boh timon. Tikin kata jam. Boh timon aja idon padung boh bungku. Irane pumi rubuh pumi
Gecang aju. Munyo tanya, kabuna ka putus cara tu. Jadi kebiasaan itu mempengaruhi sesuatu yang lancar. Saya kira demikian. Punalo mana? Ya. Berhubungan biologis dalam bulan Ramadan itu jika dilakukan dengan sengaja, maka itu wajib kafarat. Itu pelanggaran yang paling besar. Pelanggaran yang luar biasa besar. Maka resikonya besar. Harus puasa syahraini mutatabi'aini. 2 bulan. Payah bayu yang 2 bulan. Turut-turut lah. Manjik meliung. Pakar ayat tak temanya resiko. Mangat baik terjadi. Kecuali dalam keadaan lupa. Yang kecuali dalam kitab. Atau dalam keadaan tidak disengaja. Pertanyaan. Mana cara hana sengaja? Hana datang hotel komplit. Kadang-kadang tum yang subuh. Der hot aju kenan. Hana datang hana sengaja. Atas nama tidak sengaja. Ghairu amdin. Dan itu ya tetap sama seperti minum tidak sengaja. Hadis tentang JBI hana sengaja. Haji hubu hana sengaja. Ulim puasa JBI hana sengaja. Yang keji orang puasa pun baik nak ia kuat di meja. Biasa orang kan duduk di meja nya pinah ia kuat ke dalam kan pinah. Sebab yang hana pinah tu pulang boleh ada ceramah harus wajib. Mbak pinah anjit nah. Karena hari pertama biasanya lupa. Jadi lupa dan tidak sengaja itu tidak termasuk dalam kategori kafarat. Nyandum bak ketibelah oleh Allah Taala, bak lupanya pihana dijadikan sebagai sanksi atau punishment kepada si pelaku. Dan mengenai sanksi itu kisah nyata, non fiktif terjadi pada masa Nabi. Sehingga seorang mengadu dan dia mengatakan, "Ya Rasulullah, nyo kamu ramah." Mata Ceh Hunan. "Lung kamu ramah." "Apa kamu ramah?" Dia ceritakan bahwa sudah ini dengan istrinya itu. Maka disuruh bayar puasa itu 2 bulan berturut-turut. Maka engkau pegah agaknya 2 bulan berturut-turut ya. 2 bulan. Oh masalah yang 3 bulan begedak nak puas tu. Nah, akhirnya dia dikategorikan sebagai orang yang tidak sanggup membayar puasa berturut-turut 2 bulan. Turun ke level berikutnya. Dia harus pertama memerdekakan budak dulu. Karena enggak sanggup ke mahai budak ya. Budak mahai. Iblo ya. Gayum muntah. Urung mana tu urung menteng paneng. Habis pedih hudip ya. Urung gasin dathat. Cuman bak gasin atas je jaga. Yang kisah nyata dalam hadis Nabi nya, iganya urung cukup gasin. Padahal resiko urung membuka puasa dengan hukum jima itu 3 level hukuman. Dari tertinggi memerdekakan budak. Haik belau budak. Kemudian level kedua, middle level. Puasa 2 bulan berturut-turut. Oh, manyan hai ni tu. Hai je, hai nyo hai si dumpu hai kanyan. Kalau begitu, it'amu masakin. Berikan makanan kepada orang miskin. Nyan pikan alasan lo enggaknya. Ukun ya Rasulullah. Menyo cerita ni ubi makanan ke urang gasin. Menyo nyan cerita ya Rasulullah. Kalih lungjak. Menyo kira-kira kita nyopo. 1 kilometer, 2 kilometer kedihnya kabeh lung keliling mandum ya Rasulullah. Baik ni cerita gasin, sitok lung boisa gasin. Sebenarnya nyan cocok lagu Aku Termiskin di Dunia. Ya lagu yang keun-keun yang lawan muda ini. Nyan kisah je dari hinan. Dialah yang paling miskin. Cuman atajih sebagai bunuh agaknya hana miskin. Jadi akhirnya Rasulullah ketawa sampai nampak gigi beliau yang sangat mulia. Sebagai kode putra punya bahasa Aceh mana? Dah hai ku bukit kata. Seolah-olah lagi nyan bahasa atau mana Allah yang tuah bergetan alasan ke. Bukan ke karena kata yang termiskin sudahlah kamu melakukan pelanggaran yang paling besar tetapi kamu mendapatkan 0 hukuman. Karena kanyan hana puna iban 0 hukuman. Dia tidak mendapatkan hukuman tadi beli budak karena tidak sanggup. Tidak mesti dia membayar puasa 2 bulan berturut-turut juga karena tidak sanggup. Dan dia juga tidak perlu kasih makan tu orang lain karena dialah yang termiskin di dunia. Maka pelanggaran yang besar kadang-kadang memungkinkan seseorang 0 hukuman. Inilah dia. Tapi yang lain hanya 0 hukuman mendu.
Bentuk bubuk juga yang galak 0 hukuman. Ya lanjut. Rela hukum lagi kan. Jadi itu sebagai contoh barang yang diangkat dalam hadis Nabi. Guna pegah putra, urang gasin dalam hal-hal tertentu kadang-kadang dia ada kelebihannya. Kelebihan orang miskin tidak banyak dituntut. Situ saya kira. Yang lain mungkin? Alhamdulillah sudah dijelaskan jawabannya. Mungkin ada pertanyaan dari yang mana? Sebelum diakhiri oleh Guru Mika. Ya. Paling ujung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya. Salam. Karuh membuka dengan serunai palsu. Nah, jadi pada saat kita berbuka puasa dengan serunai palsu dan waktunya itu berdekatan dengan serunai yang hana palsu. Mungkin ini berkisar antara jarak dengan berbuka sudah sangat dekat. Karena kita nyoka sebagai adat, artinya merujuk kepada pengumuman atau serunai yang kata percaya. Tak percaya serunai masjid jami atau bukan dekai musuh. Cuma roh-rohnya alih pane serunai su tansang bak masjid jami musuh. Tansang bak tak percayanya. Maka ketika kita berbuka itu sama dengan hukum berbuka tanpa sengaja. Tapi menyot tak dengar-dengar. Nyo kan tak dengar ino ci bek serunai jami ino tak uci nak lain-lain tiga. Yang sengaja tak minta serunai lain. Atau serunai yang dimusuhkan bak wate yang berdekatan. Adik bak masjid jami ya pergi menyai musuh serunai poh 12. Tetap hanya buka. Karenanya mungkin watenya, tapi nyo kan beriringan 5 menit. Jadi hukum kepada berbuka tanpa sengaja. Setelah tahu hai galam. Maka jangan dilanjutkan lagi memakan atau meminum dan itu dimaafkan. Jadi walaupun yang preh dan buka puasa hanjit awai walaupun 0,001 detik. Hanjit kan? Memang nama berbuka puasa disebut dengan takjil. Arti takjil, ajilul fitrah. Bersegeralah buka. Bersegera buka apabila sudah waktu berbuka. Kan apabila hendak sampai waktu. Sama dengan hukum salat di awal waktu. Tetap harus kawai kaitan mawate. Jadi gekun takjil artinya berbuka lebih dahulu daripada pekerjaan lain. Jika waktu berbuka sudah tiba. Menyo silah urineng kai buka puasa. Nyambe lagi akut ija. Untuk akut ija. Menyo getanya uragam. Kan buka puasa. Mele tiap tamang motor garasi. Buka puasa ile. Untuk tiap tamang. Ya, ada lain-lain. Pulang tak rawut awi. Saya buka puasa. Kaya rawut awi. Urun tuha. Itu enggak. Itu makruh hukumnya. Jadi boleh. Selama itu tidak sengaja dan itu dihitung dalam kapasitas sangkaan yang salah. Mamanya popoh put ke han salah sangka tu. Walaupun enggak tak suruh ni. Nyan batu nya popoh. Ya, mungkin saya Pak Jamil silakan. Mungkin ada yang lagi? Ya. Pak Nasir? Ada, baik. Baik, jadi demikian pengajian kita mukadimah pengajian pada hari ini. InsyaAllah pertemuan berikutnya akan kita kembangkan dengan hal-hal lain selain daripada persoalan puasa. Karena yang diinginkan di dalam bulan Ramadan ini adalah kita mengembangkan ilmu, tidak terbatas pada puasa saja. Juga hal-hal yang muafakat atau ma yata'allaqu bih yang berkaitan dengan puasa itu sendiri. Demikian pengajian singkat dan mohon maaf saya kira banyak sekali kekurangan yang saya sampaikan. Bisa dirujuk kembali dalam tafsir Khazin
dan bisa diluruskan, diklarifikasikan oleh guru-guru kita yang jauh lebih paham dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.